Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Kehidupan. Tentunya dengan Damiri di sini. Kali ini Mas Dam akan membawakan cerita yang berjudul Susuk Mayat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mungkin kalau ada orang yang kebetulan melintas di jalan Tanjung Sari, mereka tidak akan memperhatikan sebuah rumah yang terletak di pinggir jalan tersebut, karena memang tidak ada yang menarik dari rumah itu. Cat rumahnya sudah memudar, ada 2 tiang sebagai penyangga di bagian depan, juga 2 jendela kayu yang dibiarkan terbuka walau hari sudah semakin gelap. Di halamannya berdiri dengan subur dan rindang sebuah pohon rambutan yang buahnya tidak pernah dipetik, dibiarkan matang dan busuk begitu saja sepanjang tahun. Di teras rumah ada 2 kursi kayu dan sebuah meja yang jarang sekali diduduki. Rumah itu terletak di pinggir jalan, sehingga setiap orang yang melintas akan berpikir kalau rumah itu terkesan selalu sepi, walau sebenarnya ada 2 orang penghuni di dalamnya. Penghuni rumah itu adalah Sarmina, wanita tua yang terbaring sakit selama bertahun-tahun, dan Natia si pembantu yang setia merawatnya. Tiap hari ini tidak seperti hari-hari biasanya. Ada sebuah mobil sedan mewah yang terparkir di halaman rumah itu. Tidak biasanya Farah berkunjung secepat ini. Rutinnya ia datang sebulan sekali untuk menengok buyutnya dan juga untuk menggaji Atia. Farah adalah satu-satunya keluarga Sarmina yang masih peduli padanya. Setelah anak Sarmina meninggal, tidak ada lagi yang mau mengurusnya selain Farah. Mereka sudah bosan mengurus Sarmina yang terbaring sekarat selama bertahun-tahun. Sarmina memang sudah sangat tua, tapi entah kenapa ajal tidak kunjung menjemputnya. Sehari-hari ia hanya terbaring di atas tempat tidur. Soal makan, minum, bahkan buang air, ia lakukan di atas tempat tidurnya. Pembantu yang merawat Sarmina pun sudah berganti-ganti orang, dan hanya Atialah yang paling betah merawat nenek tua itu. Ia bekerja sendirian merawat Sarmina di rumah itu selama 5 tahun lamanya. Namun hari ini dia mau mengundurkan diri. Itulah yang membuat Farah bingung, lantaran jarang sekali ada orang seperti Atia yang mau bekerja seperti ini. Di kamar Sarmina, Farah mencoba untuk membujuknya agar tidak mengundurkan diri. Ia bahkan menawarkan kenaikan gaji 2 kali lipat. Tapi keputusan Atia sudah bulat. Ia tetap mau berhenti bekerja. Berkali-kali Atia meminta maaf karena tidak bisa menerima tawaran gaji dari Farah. Sementara Farah sendiri tidak mungkin bisa mengurus buyutnya itu, karena ia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Setelah menawarkan kenaikan gaji sampai 3 kali lipat, ia akhirnya menyerah. Anehnya, saat Farah menanyakan alasan kenapa Atiyah mau berhenti kerja, wanita itu tidak mau menjelaskannya. Wajahnya terlihat cemas dan ingin segera pergi dari rumah itu. Farah mengeluarkan amplop yang berisi uang gaji Atiyah selama sebulan dan juga pesangonnya. Tanpa banyak basa-basi lagi, setelah menerima uang itu, Atiyah langsung pamit. Farah mengantarnya sampai beranda rumah. Setelah Atiyah pergi, Farah menutup pintu lalu mengembuskan nafas berat. Ia bingung kemana harus mencari pengganti Atiyah. Farah melangkah ke kamar buyutnya. Di atas tempat tidur, Sarmina terbaring dengan tenang. Matanya terpejam, dadanya turun naik, menandakan kalau dia itu masih hidup. Farah memperhatikan rambut buyutnya. Rambut itu sempurna berwarna putih.
dan terlihat lebih panjang dari semenjak terakhir kali Farah menengoknya. Wajah Sarmina sangat keriput, kedua bibirnya tenggelam ke dalam mulut, kulit lehernya melambai, dan kedua kakinya kurus kering. Biasanya kalau Sarmina merasa lapar, ingin buang air atau haus, matanya pasti terbuka, kemudian mengeluarkan semacam suara kerbau yang sedang disembelih, sebagai pertanda kalau ia ingin dilayani. Untuk urusan makan, selama bertahun-tahun Sarmina hanya makan gerusan biskuit yang dicampur air, kemudian pembantu yang merawatnya akan menuangkan makanan itu ke mulut Sarmina. Itu pun si pembantu harus membukakan mulut Sarmina terlebih dahulu. Saat Farah sedang memandangi kondisi Sarmina, tiba-tiba nenek itu mengeluarkan suara, matanya terbuka. Farah paham itu. Segera dia memeriksa bokong buyutnya, tapi masih kering. Pempesnya belum bocor karena tadi pagi Atia memakaikannya sebanyak 3 lapis. Mbok mau apa?" tanya Farah sambil senyum ke wajah Sarmina. "Haus ya, Mbok?" Farah meraih segelas air dari atas meja kecil di samping tempat tidur Sarmina. Ia sendok air tersebut. Namun saat Farah menuangkan ke mulut Sarmina, air itu malah dimuntahkan. "Mbok lapar ya?" Tetap saja ketika Farah menuangkan makanan lagi ke mulut Sarmina, nenek itu perlahan memuntahkannya lagi. Farah menyeka rambutnya yang panjang. Ia bingung sebenarnya apa yang diinginkan buyutnya itu. Ia terus mengeluarkan suara yang tidak karuan. Suaranya bahkan terpantul ke dinding kamarnya. Dalam kebingungan, ia merogoh telepon genggam bermaksud untuk menghubungi kerabat yang lain. Tapi semua kerabatnya itu tidak ada yang peduli. Mereka malah menyuruh Farah untuk menyuntik mati Sarmina lantaran sudah bosan mengurusnya lagi. Sudah beberapa kali Sarmina dibawa ke rumah sakit, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Sedangkan biaya rumah sakit semakin membengkak. Akhirnya mereka membawa pulang Sarmina dan menyuruh orang lain untuk merawatnya. Saat Sarmina masih menggumam, tiba-tiba terdengar suara gong di tabu. Suara itu terdengar hanya sekali pukulan saja. Memang di samping kamar Sarmina ada sebuah ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang lama milik Sarmina. Farah bergegas mengecek ada apa di kamar sebelah. Ia heran, siapa tadi yang menabuh gong, padahal di kamar itu sepi. Seketika Farah teringat tentang alasan Atia berhenti. Ada apa sebenarnya? Kenapa Atia terlihat sangat ketakutan? 1 hari sebelumnya, seperti biasa, setiap malam Atia menggerus biskuit untuk Sarmina. Malam itu hujan sedang deras, kilat berkelebatan, semburat cahayanya memantul pada dinding tua. Sebuah radio dibiarkan menyala, menyiarkan lagu dangdut jadul kesukaan Atia. Kepala Atia mengangguk-ngangguk sambil ikut bernyanyi dengan suara pelan. Ia menuangkan air sedikit demi sedikit pada mangkuk kecil berisi gerusan biskuit, lalu diaduk hingga halus. Setelah dirasa selesai, ia kemudian beranjak ke kamar Sarmina. Dan betapa terkejutnya saat ia melihat Sarmina tiba-tiba berdiri menghadap jendela. Mbok sudah sembuh?" Sarmina tidak menjawab. Atia tersenyum ragu-ragu. Hatinya campur aduk, ada senang, heran, dan sekaligus takut. Sudah lama sekali Sarmina terbaring, dan baru sekarang Atia melihatnya berdiri. Rambut Sarmina tergerai panjang sepinggang. Rambut itu putih semua. Kebetulan Sarmina sedang mengenakan daster juga yang berwarna putih. Bayangan Sarmina hilang, timbul tersorot kilat cahaya.
mayat, ucap lirih Sarmina. Baru kali ini juga Atiyah mendengar suara Sarmina. Ia bingung apa maksud Sarmina berkata seperti itu. Susuk mayat? Maksud Mbok apa ya? Atiyah mendekat pelan, kilat terus berkelebatan. Bunuh aku. Sarmina kembali berucap aneh, malah meminta untuk dibunuh. Mbok, Atiyah tersenyum. Perlahan ia angkat lengannya untuk menyentuh pundak Sarmina. Tangannya berhasil menyentuh pundak itu. Terasa sekali lengkungan tulangnya. Maklum saja, tubuh Sarmina hanya tinggal tulang dan kulit, sangat kurus dan sangat kering. Walau pundaknya sudah disentuh, Sarmina tidak memalingkan badan. Ia tetap berdiri menghadap jendela yang tirainya terbuka. Mbok, makan dulu yuk. Aku udah siapin makanan buat Mbok. Mbok, ucap Atiyah. Tubuhnya seperti patung, tidak dapat digerakkan. Saat Atiyah sedang berusaha untuk berkomunikasi dengan Sarmina, terdengar suara gamelan di kamar sebelah. Suaranya berbaur dengan iringan angklung, gambang, dan gong. Semua alat-alat tersebut adalah milik Sarmina. Sudah lama sekali terbengkalai di kamar sebelah. Atiyah tidak pernah membersihkannya. Banyak sarang laba-laba yang membungkus peralatan tersebut. Bayangkan saja, siapa malam-malam begini yang memainkan alat-alat tua itu? Atiyah semakin ketakutan. Selama dia bekerja, belum pernah sekalipun mengalami hal-hal aneh seperti ini. Ragu-ragu Atiyah keluar dari kamar menuju sumber suara tersebut. Pintu kamar didorong perlahan. Dada Atiyah turun naik. Dahinya sudah berkeringat. Derit engsel pintu yang sudah lama tidak diminyaki terdengar sangat nyaring. Dan betapa terkejutnya Atiyah ketika melihat banyak lelaki yang sedang asik memainkan gamelan, angklung, gong, dan lain sebagainya di kamar tersebut. Semua lelaki terlihat asing. Dari mana datangnya mereka? Kenapa mereka bisa ada di kamar ini? Atiyah mengerutkan dahinya. Dan saat dia hendak balik badan, berdirilah seorang lelaki muda berparas rupawan mendekati Atiyah. Ia mengenakan belangkon bercorak batik warna kuning. Celana panjang hitamnya cingkrang semata kaki. Ada sebuah selendang warna ungu yang melingkar di leher lelaki tersebut. Ia tersenyum mendekati Atiyah. Kemudian selendang itu dikalungkan pada lehernya. Perlahan Atiyah digiring masuk ke dalam kamar. Suara gamelan semakin bertalu-talu. Atiyah terperdaya. Ia tidak sadarkan diri. Tatap matanya kosong dan tubuhnya menari-nari bersama lelaki tampan itu. Atiyah seperti masuk ke dalam kumparan cahaya. Seketika ia terkejut saat melihat dirinya berada di sebuah panggung pertunjukan ronggeng. Orang-orang ramai menontonnya dari bawah sambil bersorak-sorak memanggil nama Atiyah. Ia meraba pakaiannya dan sambil terheran-heran, Atiyah mendapati dirinya sudah berpakaian seperti seorang ronggeng. Kebaya, sarung batik, rambutnya dikonde. Ada bunga melati di rambut belakangnya. Selendang terselempang di lehernya. Di mana ini Atiyah kebingungan. Atiyah juga meraba wajahnya. Pipinya tebal sekali oleh bedak. Sementara di depan panggung berjejer beberapa obor yang menyala. Apinya berayun-ayun tertiup angin. Puluhan orang berkerumun di depan panggung. Mereka menari mengikuti alunan musik. Di atas panggung tersebut bukan hanya Atiyah saja yang menjadi ronggeng. Ada 3 orang lainnya yang sedang menari dengan sangat anggun. Di hadapan mereka ada beberapa lelaki yang ngibing, menari sambil nyawer.
Perhatian Atia tiba-tiba tertuju ke sebuah keributan di tengah penonton. Di sana terlihat seorang wanita buruk rupa diseret paksa oleh 3 orang wanita cantik. Mereka semua berpakaian ronggeng, hanya saja si pakaian si wanita buruk rupa sudah acak-acakan seperti habis dianiaya. 2 orang memegangi tangannya, sedangkan 1 orang lagi menjambak rambutnya. Saat itu juga alunan musik berhenti. Semua orang tertuju pada wanita buruk rupa yang sedang menangis meminta ampun. Sarmina maling pakaian ronggengku. Dasar wanita buruk rupa, terkutuk kamu. Salah satu dari wanita itu memaki-maki Sarmina. Kamu yakin dia malingnya? Tanya salah seorang penonton. Kamu lihat saja, baju siapa yang dia pakai ini? Ini itu pakaianku. Aku tidak maling. Aku memungutnya. Baju ini mereka buang di belakang panggung. Hei, sudah maling, berbohong lagi. Kita telanjangi saja dia. Salah seorang dari wanita itu memberi usulan sadis sambil menunjuk wajah Sarmina yang sedang menangis. Jangan, aku mohon jangan. Sarmina merapatkan telapak tangannya memohon agar tidak ditelanjangi. Sayangnya, tidak ada yang mendamaikan perseteruan itu. Baju Sarmina dilucuti satu persatu dengan cara yang sangat kasar. Ia sempat mengamuk, tapi 3 wanita itu cukup kuat untuk menahan tubuh Sarmina. Para lelaki yang menonton kejadian tersebut seperti membiarkan saja. Mereka malah merasa diuntungkan karena ada tontonan tubuh wanita gratis di hadapan mereka. 3 perempuan tertawa puas setelah berhasil mempermalukan Sarmina. Buru-buru Sarmina pergi dari kerumunan lelaki sambil membawa serta beberapa helai pakaian untuk menutupi bagian tubuhnya. Ia berlari sambil menangis kencang dan berteriak. Sarmina berlari semakin jauh, semakin tidak terlihat. Mungkin ia masuk ke dalam hutan. Entahlah, yang jelas kejadian tersebut membuat Atia yang sedang berdiri di panggung tercengang. Ia menutup mulutnya dengan telapak tangan, kakinya melangkah mundur. 3 orang yang baru saja mempermalukan Sarmina kini malah menatap Atia dengan tajam. Mereka melangkah mendekati Atia. Bukan hanya 3 orang wanita itu saja, tapi semua orang yang ada di sana secara tiba-tiba menatap Atia dengan tatapan dingin. Kenapa? Aku salah apa? Atia ketakutan. Dada Atia seperti ditendang dengan sangat keras. Dalam satu hentakan saja ia tersadar. Ia mendapati dirinya sedang ada di kamar. Nafasnya terengah-engah. Ia menoleh sekeliling, tidak ada seorang pun yang memainkan alat musik di kamar itu. Dengan tergesa ia menutup pintu kamar. Atia lalu melangkah menuju kamar Sarmina. Setibanya di dalam kamar, dilihatnya tubuh Sarmina menjulang tinggi hingga menyentuh langit-langit kamar. Ia menatap Atia sambil tersenyum mengerikan. Kedua kakinya tidak menyentuh lantai. Dengan gontai Sarmina mendekati pembantunya. Mayatku. Kamu mayatku. Atia menjerit ketakutan. Ia lari terbirit-birit hendak keluar rumah, tapi pintunya terkunci rapat dan tidak dapat dibuka. Sarmina semakin mendekat. Tubuh Atia sekarang berada di antara selangkangan Sarmina. Mayatku. Sini kau mayatku. Ucap seram Sarmina. Atia tiba-tiba pingsan seketika dan dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.
bersambung.